Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asbirobi dari Tadris Bahasa Inggris semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran tasawuf atau mazhab. Pada poin pertama yaitu epistemologi tasawuf. Menurut Abid Al-Jabiri, setidaknya ada 3 jenis epistemologi yang digunakan sebagai sumber kebenaran. Yang pertama yaitu ada epistemologi bayani, artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meskipun ini berarti bahwa akal bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Yang kedua yakni epistemologi burhani, yaitu epistem yang mendasarkan kebenarannya pada kekuatan akal atau rasio yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Prinsip-prinsip logis inilah yang menjadi acuan sehingga dalil-dalil agama sekalipun akan dapat diterima selama sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dan yang ketiga yaitu epistemologi irfani, yaitu epistemologi yang mendasarkan pengetahuannya kepada intuisi, kasyf atau penyingkapan rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks atau kerunutan logika, tetapi berdasarkan atas terlimpahnya pengetahuan secara langsung dari Tuhan. Dari awal perkembangannya, secara garis besar tasawuf terpolarisasi menjadi 2 corak. Yang pertama yaitu tasawuf sunni, yakni ajaran tasawuf yang didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua yaitu tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang ajarannya memadukan visi mistis dengan visi rasional. Lanjut ke aliran tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah aliran sufi yang pendapat moderat dan ajaran tasawufnya selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dengan kata lain, tasawuf aliran ini akan selalu berpatokan syariat. Aliran tasawuf ini mendapat sambutan seiring dengan berkembangnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilancarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tasawuf sunni banyak berkembang di dunia Islam, terutama di negara-negara yang dominan bermazhab Syafi'i. Tasawuf ini sering digandrungi orang karena paham atau ajaran-ajarannya tidak terlalu rumit. Tasawuf sunni mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tahalli, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek yaitu hubud dunia atau kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Yang kedua yaitu ada tahalli atau upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku dan akhlak terpuji. Dan yang ketiga ada tajalli. Setelah seseorang melalui 2 tahap tersebut, tahalli dan tahalli, maka tahap ketiga yakni tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Lanjut ke tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah aliran tasawuf yang menggabungkan antara praktik spiritual Islam dengan filsafat, terutama filsafat Yunani, Neoplatonisme. Aliran ini berkembang sejak abad ke-9 sampai ke-12 Masehi dan lebih banyak dikembangkan oleh para intelektual muslim yang juga mendalami filsafat. Ciri-ciri dari tasawuf falsafi yaitu mengedepankan pendekatan metafisik dan rasional dalam memahami Tuhan dan makhluk. Terus fokus pada pengetahuan batiniah, bukan sekedar pengalaman spiritual, menjelaskan hakikat wujud dan relasi antara Tuhan dan ciptaan melalui istilah-istilah filsafat. Konsep utama dari filsafat ini adalah yang pertama ada wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Ibnu Arabi menyatakan bahwa segala yang ada adalah perwujudan dari Tuhan. Tidak ada yang benar-benar eksis kecuali Allah.
Yang kedua yaitu ada fana dan bako. Fana yaitu lenyap ego diri dalam kesadaran ketuhanan. Bako bertahan dalam eksistensi baru bersama Tuhan. Yang ketiga yaitu akal atau akal sebagai instrumen mencapai hakikat. Dan yang terakhir yaitu tajalli seperti yang tadi, manifestasi sifat-sifat Allah dalam ciptaan. Aliran ini banyak dikritik oleh ulama fikih karena dianggap menyimpang dari syariat. Beberapa tokohnya dianggap berbahaya secara akidah. Seperti contohnya Al-Hallaj dari Persia, itu terkenal dengan ucapannya ana al-haq, yang berarti akulah kebenaran. Yang terakhir yaitu ada tasawuf Syiah. Tasawuf Syiah adalah bentuk tasawuf yang berkembang dalam kalangan penganut Syiah, terutama penganut Syiah 12 imam maksudnya. Tasawuf ini berakar dari ajaran wilayah kepemimpinan spiritual para imam Ahlul Bait. Ciri-ciri dari tasawuf Syiah yakni bertumpu pada wilayah rohani imam, yaitu keyakinan bahwa para imam adalah sumber makrifat dan pembimbing spiritual. Terus menekankan ketundukan penuh atau taat kepada para imam sebagai wakil Tuhan di bumi. Memiliki dimensi irfan yang mendalam dan cenderung esoterik. Konsep utama dari filsafat Syiah yaitu wilayah. Konsep kepemimpinan spiritual yang tidak hanya politik tetapi juga ontologis dan mistik. Imam bukan hanya pemimpin tapi juga jalan menuju Allah. Yang kedua yaitu Nur Muhammad, cahaya primordial yang menjadi asal segala ciptaan, terdapat dalam ajaran Syiah dan menjadi dasar irfan mereka. Dan yang terakhir yaitu ma'rifah melalui imam, pengetahuan hakiki diperoleh melalui keterhubungan batin dengan para imam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan kalimat atau menjelaskannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.